sekolah minggu, ini lagu untuk kalian semua ya. Nyanyikan. Syukur kepadamu di pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberkati kami semuanya. Bapak yang baik, berkati ibadah anak sekolah minggu kami yang masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Berkati mereka Tuhan ketika mengikuti ibadah. Biarlah berkat Tuhan, bahkan firman Tuhan mereka dapat dengarkan dan mereka dapat lakukan di dalam kehidupan. Bapak berkati anak sekolah minggu kami yang berulang tahun di minggu ini, bahkan di minggu yang akan datang berkati Tuhan, berikan hikmat, berikan umur yang panjang sukacita buat mereka. Berkati juga semua orang tua kami Tuhan, berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang daripada-Mu. Bapak yang baik, kami akan memulai ibadah kami dan kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Ampuni setiap dosa kami Tuhan Yesus agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 41. Ya, di hari sekolah minggu kita sampai pada ayat bulanan ya. Ayat bulan kita hari ini masih seperti minggu lalu dari Amos pasal 5 ayat 24. Amos 5 ayat 24.
Ya, kata-katanya, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Udah dapat semua ya? Dikirim videonya, ayat bulanannya ini ke grup kita ya. Oke, terima kasih. Kita bernyanyi, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga untuk kebaikan yang masih Kau berikan kepada kehidupan kami. Terima kasih untuk napas kehidupan, kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati kami semuanya, berkati anak-anak sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan Engkau yang mengajari mereka dan hiduplah mereka di dalam firman-Mu, mereka dapat melakukannya. Berkati orang tua dan keluarga kami semuanya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan melindungi kami, memberikan kami hikmat dan pengertian yang daripada-Mu. Ampuni dosa kami Bapa, agar kami layak menerima berkat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Kak Besna akan bacakan untuk kita semuanya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan kepadaku tidak akan mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini." Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Hari ini adalah minggu tahun gerejawi. Hari ini kita memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Biasanya akan dibacakan orang-orang yang meninggal. Iya. Dan guru-guru sekolah minggu juga menggunakan nuansa yang hitam. Di sini topik kita hari ini, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Pernahkah adik-adik sekolah minggu mendengarkan berita tentang kematian? Pasti jawabnya pernah Kak Besna, pernah. Di sini Kak Besna akan menceritakan ada sebuah cerita yang ada anak kecil, seorang anak kecil lelaki yang memiliki paman yang sangat baik. Dan pamannya telah mengalami kematian atau penyakit yang minggu lalu telah dipanggil Tuhan. Dan dia sangat sedih karena memang pamannya ini adalah orang yang baik. Ketika dia ulang tahun, pamannya akan memberikannya hadiah, memberikannya tas baru, peralatan sekolah yang baru. Bahkan ketika Natal tiba, pamannya akan memberikannya hadiah. Makanya seorang anak lelaki tadi sedih. Ya, di sana dia menceritakan kesedihannya kepada ayahnya. Karena dia sangat sedih dan merindukan pamannya. Sang ayah mengerti perasaan anaknya. Ia pun menjelaskan bahwa pamannya telah beristirahat dengan tenang. Ia telah dipanggil Tuhan. Saat ini paman sudah bersama Tuhan di surga. Suatu waktu paman dan semua orang yang percaya akan mengalami kebangkitan dari kematian. Sama seperti Yesus yang bangkit kalahkan kematian. Kita pun akan mengalami kebangkitan tubuh sehingga kita boleh masuk ke surga. Penjelasan ayahnya sangat menghiburnya. Sekarang ia tahu bahwa ada kebangkitan bagi orang yang percaya. Pamannya telah dipanggil Tuhan supaya ia beristirahat damai bersama dengan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, dalam nats yang baru saja kita dengarkan, yang baru saja kita baca, di sana dikatakan, Yesuslah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Perkataan ini menekankan bahwa Yesus adalah Tuhan
pemilik kehidupan itu. Kehidupan yang disediakan Tuhan bukan hanya kehidupan yang kita hidupi pada saat ini. Kehidupan yang kekal itu akan diberikan Tuhan kepada kita. Kelak nanti ketika kita sudah dipanggil Tuhan dari dunia ini, kita akan menerima kehidupan kekal itu di surga. Pertanyaannya, bagaimanakah kehidupan yang kekal itu? Kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan selamanya, tidak lagi mengalami kematian. Tidak ada lagi kematian yang sering kita lihat di televisi atau bahkan kita saksikan sendiri. Iya, ketika kita sudah mengalami kematian dari dunia ini, kita akan dibangkitkan. Sama seperti seorang paman, seorang lelaki tadi yang dibangkitkan. Oke, di sini juga dikatakan, pada siapa kehidupan kekal itu diberikan? Tuhan Yesus menyediakannya bagi orang yang percaya kepadanya. Kehidupan kekal itu diberikan bagi orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana ia pemilik kehidupan, ia juga berkuasa membangkitkan orang yang percaya kepadanya. Orang yang telah mati akan dibangkitkannya, dan ia memberikan kehidupan yang kekal. Apakah orang yang tidak percaya juga dibangkitkan, diberikan kehidupan yang kekal? Jawabannya tidak. Kenapa tidak diberikan kehidupan yang kekal? Karena dia tidak percaya dan tidak menerima Tuhan Yesus. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dibangkitkan. Tetapi mereka akan dimasukkan ke dalam api siksaan kekal. Mereka yang tidak percaya kepada Yesus akan dimasukkan ke dalam api, siksaan api yang kekal. Bila kita menginginkan kehidupan kekal, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus beriman dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan ragu, jangan seperti orang yang tidak percaya akan kuasa Allah. Yang pertama tadi ingat, harus memiliki iman dan kepercayaan kita harus teguh kepada Tuhan Yesus. Bila kita percaya akan kebangkitan dan hidup yang kekal yang dijanjikan Allah sungguh akan diberikan kepada kita, makanya kita harus memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Allah, maka itu akan diberikan kepada kita. Adik-adik sekolah minggu, ingat tema kita hari ini, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Di surga nanti kita akan menerima mahkota kehidupan, kita akan menggunakan baju putih. Bahkan dikatakan hanya satu jalan ke surga. Siapa jalannya? Iya, Yesus itu jalannya. Hanya Yesus satu-satunya jalannya. Jadi adik sekolah minggu, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Amin untuk firman Tuhan, kita kembali berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Yesuslah kebangkitan dan hidup. Bapa, ketika orang-orang yang di dunia ini Engkau panggil, mereka juga akan dibangkitkan. Pada waktunya nanti kami semua akan menerima kehidupan kekal itu. Ajari kami Tuhan untuk memiliki iman dan kepercayaan kami bahwa orang-orang yang terlebih dahulu Engkau panggil, mereka Tuhan sediakan tempat. Bahkan untuk kami juga Tuhan Engkau sediakan tempat di surga itu. Ajari kami Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu. Ajari kami untuk dapat mengerti dan melakukan bahwa hanya Tuhan Yesuslah jalan satu-satunya ke surga. Tuhan Yesuslah kebangkitan dan hidup. Kami percaya itu Tuhan, Engkau akan memberkati firman-Mu dan kami akan melakukannya. Berkati Tuhan kami semuanya, berkati kakak guru sekolah minggu, berkati yang belum dapat hadir juga Tuhan, kakak guru sekolah minggu kami, kalau mereka dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan Engkau yang sembuhkan mereka. Dan kami percaya juga Tuhan, anak-anak sekolah minggu kami suatu waktu nanti akan kembali ke rumah Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara dan dunia kami ini, kiranya Engkau pulihkan Bapa dari pandemi yang terjadi pada saat ini. Bapa yang baik, berkati juga semua jemaat Tuhan yang ada di gereja kami HKBP Rengares Orangat ini, berkati para pelayan Tuhan. Biarlah setiap mereka yang melayani di rumah-Mu ini Tuhan, Engkau pakai, Engkau berikan hikmat, sukacita, kesehatan, umur yang panjang. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak sekolah minggu kami yang beribadah online di rumah, yang menyaksikan video ini, berkati mereka Tuhan. Ingatkan mereka untuk beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, ampunkan setiap dosa yang kami lakukan, agar kami layak disebut anak-anak Allah. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari 5K. Kau
bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu.